Puji nama Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada sidang jemaat GPD Manurjo. Kita percaya saat ini walaupun dalam situasi kondisi yang ada dalam virus corona atau COVID-19 ini menyerang negara kita, tapi kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua oleh kemurahan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, kita percaya biar menguatkan kita semua walaupun tidak ada ibadah, tetapi tidak memudarkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus selalu ada dalam hati kita, Yesus selalu ada dalam kehidupan kita, untuk kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, kuatkan kami semua untuk Tuhan tetap kuat di dalam Engkau, dan tetap Tuhan tetap berpositif Tuhan thinking dalam kehidupan kami, untuk kami percaya ada rencana-Mu yang indah buat kami melalui bencana ini. Kami berdoa melalui Tuhan virus corona ini, Tuhan kiranya lalukan, Tuhan cepat lalukan, mereka yang sakit disembuhkan, kami juga yang sehat tetap dijaga oleh Engkau, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih, Kau pimpin urapi hamba-Mu, firman-Mu menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan kebetulan saat ini, kebetulan dengan situasi kondisi yang ada, marilah kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tapi biarlah kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Justru kita harus semakin kuat, karena firman Tuhan memang berkata dalam firman-Nya bahwa di dalam akhir zaman ini semakin sukar. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi, kita tidak tahu, dan bahkan dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 42 mengatakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Dan itu sebabnya firman Tuhan pada saat sore hari ini tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kita boleh beribadah di rumah masing-masing, dan kiranya ibadah ini tidak hanya sekedar slogan saja, tidak hanya sekedar ketakutan saja, tapi biar menjadi iman dan pengharapan kita, karena tentunya baik ibadah di gereja maupun ibadah di rumah itu tidak mengurangi kadar iman kita. Karena percayalah bahwa iman itu kita tahu bersama dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita boleh lihat, kita baca bersama. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Itu sebabnya dalam ibadah di rumah maupun ibadah di gereja itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah di saat kita ke gereja kita beriman, atau apakah kita di rumah juga kita beriman. Karena kita tahu dasar dari Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini jelas mengatakan bahwa yang paling penting itu iman. Bahkan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah dan orang benar hidup oleh karena iman. Jadi itu sebabnya kita melihat di sini bahwa mari iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita tetap kuat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua, bahwa ibadah di gereja maupun ibadah di rumah itu tidak ada bedanya, tetapi yang membedakan sekarang adalah iman kita. Percuma juga kita beribadah, percuma juga kita pelayanan di gereja, tetapi kita nggak beriman. Jadi di sini jelas dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman inilah yang menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi kalau toh kita sekarang ibadah di rumah, mari benar-benar kita membangun mesbah dengan keluarga kita masing-masing, orang tua dengan anak, suami istri dan sebagainya. Kita bisa berdoa, satukan hati, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan kita itu menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kita terlindungi, kita terjaga oleh Tuhan. Dan percayalah, orang yang menjaga hidupnya beribadah kepada Tuhan, itu Tuhan akan lindungi. Buktinya apa? Buktinya kita baca dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25.
saya bacakan bagi kita semua. Keluaran 23 ayat 25, kita tahu bersama ayat ini. Di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang tetap memelihara peribadatannya kepada Tuhan. Baik di rumah maupun di gereja, itu bukan masalah, tapi sekarang permasalahan adalah iman kita untuk terus beribadah kepada Tuhan, untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang beriman kepada Tuhan, untuk tetap terus mengutamakan Tuhan, tidak takut terhadap bahaya, walaupun memang ini kelihatan jelas virus COVID-19 atau virus corona ini benar-benar mengancam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan baik dalam keluarga, dikatakan janji Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Walaupun mungkin kita sakit, tapi bukan berarti kita sakit itu tidak beriman. Tapi percayalah, dengan sakit yang kita alami, Tuhan pasti sembuhkan, oleh bilur-bilurnya Tuhan sembuhkan kita semua. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dalam banyak fenomena gereja-gereja Tuhan menyediakan ibadahnya di hari Minggu ini, baik pagi ataupun sore. Dan banyak jemaat juga yang beribadah secara online ataupun beribadah di rumah. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, semakin memperhatikan firman Allah, semakin kita memperhatikan bahwa inilah tanda akhir zaman. Bahwa di mana kegenapan Tuhan, dari dalam Wahyu 6 ayat 7, itu berbicara meterai keempat, Wahyu 6 ayat 9 itu berbicara meterai kelima, Wahyu 6 ayat 12 itu adalah meterai keenam. Inilah kewaspadaan kita. Kita harus sadar diri, kita harus koreksi diri, kita harus evaluasi diri, kita harus tetap berjaga-jaga karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang. Itu sebabnya mari gunakan kesempatan yang ada. Kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi, sampai kapan keputusan kita tidak bisa beribadah di gereja, kita juga tidak tahu. Tapi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan, umur panjang, kesehatan, itu kita pergunakan dengan baik. Karena dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11 katakan segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita, mari kita beribadah. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, mari kita melayani untuk Tuhan. Karena kitab Kolose kan juga mengatakan apapun yang kita perbuat, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk organisasi, bukan untuk diri pribadi, tapi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan yang tidak panjang lebar seperti biasanya, tetapi biar menguatkan kita semua, biar menyadarkan kita semua, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi, tapi biar ini menjadi evaluasi, koreksi, introspeksi diri kita, terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau nanti pemerintah sudah membuka kembali kesempatan untuk kita beribadah, mari kita pergunakan dengan baik. Mari kita pergunakan dengan baik untuk melayani kesehatan yang Tuhan beri, keadaan tubuh yang komplit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mari kita terus setia, beriman, menjaga hati kita, berdoa dan beribadahlah. Kita bangun mesbah-mesbah keluarga kita sehingga perlindungan Tuhan nyata buat kita semua. Percayalah, jangan takut seperti apa yang firman Tuhan minggu-minggu kemarin. Kalimat jangan takut, apa yang Yesus katakan itu muncul 365 kali di dalam Alkitab. Itu sesuai dengan jumlah tahun atau jumlah hari dalam satu tahun. Sehingga Tuhan Yesus ingin kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup dalam iman. Percayalah, semuanya itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Kita percaya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ini menyadarkan kita semua umat Kristen, umat percaya kepada Tuhan, terutama jemaat GBD Immanuel Wonoharjo, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin kuat dalam doa-doa puasa pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang lagi, tapi kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan kita akan tutup dalam doa, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan bersama-sama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah Tuhan. Kita percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam kesempatan yang ada ini Tuhan, kami mau terus belajar, terus menguatkan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya janji-Mu menyertai orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang beriman kepada Engkau, karena hidup kami oleh karena iman ya Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati oleh Engkau. Dan selagi kesempatan Tuhan berikan kepada kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau melayani Engkau, kami mau berbakti, kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan kami terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan jamah setiap wilayah-wilayah ya Tuhan yang terkena dampak virus corona ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong tenaga medis yang ada. Tuhan tolong juga Tuhan sediakan vaksin ataupun obat yang ada, sehingga bisa memulihkan dengan cepat negara atau keadaan negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong mereka yang terkena virus ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong berkati mereka tetap kuat, percaya mengandalkan Engkau. Bahkan juga tenaga medis yang bekerja dengan luar biasa, Tuhan tolong mereka semua. Bahkan kami ya Tuhan yang di tempat daerah-daerah yang mungkin tidak tersentuh oleh virus ini, Tuhan pulihkan kami, jaga lindungi kami semua. Dan kami juga tidak menganggap remeh. Kami menjaga hati kami menjaga iman kami menjaga imun kami untuk tetap kuat di dalam Engkau, untuk bisa menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kuatkan kami semua, dan tolong bagi jemaat-jemaat mungkin mereka saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan memberikan jalan keluar, solusi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, kami ucap syukur, hadirat-Mu mengurapi kami semua. Engkau ada dalam keluarga kami, Engkau ada dalam pribadi kami, dan kalau Engkau ada dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga bahkan pribadi kami, maka Engkau akan menenangkan kami, Engkau akan menyucikan kami, menguduskan kami, dan membenarkan kami, bahkan melindungi kami semua, bahkan ya Tuhan menjaga kami dari mara bahaya dalam setiap hal ya Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, berkat-Mu melimpah kepada kami semua, nama Tuhan dipermuliakan, dan berkati jemaat-jemaat di tempat masing-masing yang mendengarkan ya Tuhan firman-Mu saat ini. Berkati, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dari hari ini, esok sampai merata, berkat sukacita dan sejahtera kesehatan melimpah dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.